Salam sehat, salam tangguh selalu. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengeksplorasi dari Simlitabkes, Sistem Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya mengajak orang atau dosen lain untuk terlibat di dalam kegiatan penelitian yang kita lakukan. Tentu kita menjadi peneliti utama dan teman kita, apakah itu dosen, apakah itu tendik, atau dari luar dosen dan tendik, untuk kita ajak menjadi peneliti. Semuanya itu dilakukan melalui satu sistem, artinya tidak ada manual, tapi dilakukan melalui Simlitabkes. Pada waktu penelitian terdahulu atau sebelumnya, biasanya kita mencomot orang atau mencomot dosen untuk terlibat dalam kegiatan penelitian kita tanpa melakukan konfirmasi bahkan. Dan itu tidak mungkin akan terjadi dengan Simlitabkes. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sesudah mengisi identitas usulan, berikutnya adalah kita harus menentukan atau mengajak peneliti yang lain, karena penelitian itu normatifnya memang tidak bisa sendiri. Begitu, artinya harus mengajak peneliti yang lain. Dan di Simlitabkes ini dimungkinkan ada tiga subjek yang bisa kita ajak untuk menjadi peneliti. Yang pertama adalah dosen Kementerian Kesehatan sebagai anggota peneliti, kemudian anggota peneliti dari tendik, kemudian yang ketiga adalah anggota peneliti non Kementerian Kesehatan. Jadi tiga subjek ini yang kita bisa pilih. Baik, misalnya kita, karena PD UPT itu anggota penelitinya adalah, atau pemula itu anggota penelitinya adalah dosen Kementerian Kesehatan, maka kita klik tambah baru. Jadi kita untuk mengajak dosen yang lain terlibat dalam kegiatan penelitian, caranya melalui sistem ini. Jadi tidak bisa hanya mengatakan, ayo kita ajak penelitian, tidak bisa. Jadi memang harus ditawarkan atau diajak melalui sistem, yaitu sistem Simlitabkes ini. Caranya adalah dengan cara ini, ngeklik tambah baru pada anggota peneliti dosen Kementerian Kesehatan. Demikian juga ketika tendik maupun anggota peneliti non Kementerian Kesehatan. Peneliti ya, peneliti non Kementerian Kesehatan. Artinya bukan orang lain di luar Kementerian Kesehatan yang bukan peneliti. Saya tak ngajak saudara saya yang di Dinas Perhubungan, gitu. Nggak bisa. Kecuali di sana juga peneliti dan itu terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Ada relevansinya, maksudnya begitu. Baik, langkah selanjutnya untuk mengajak peneliti adalah dengan cara melakukan klik di sini. Klik tambah baru anggota peneliti dosen Kementerian Kesehatan. Kita klik, ya, kemudian akan ada berkas yang ditawarkan kepada peneliti. Dan caranya bagaimana? Kita tinggal ngisi NIDN-nya, nomor induk dosen, NIDN dosen tersebut. Kita tinggal mengisikan NIDN dosen tersebut di sini. Kemudian klik search. Nah, kemudian sesudah itu akan muncul dengan sendirinya nama dosen. Ketika dosen yang kita ajak itu sudah mengisi profil pengusul, peneliti. Jadi sekali lagi syaratnya untuk dapat bisa diajak melakukan penelitian dalam satu tim, maka dosen yang kita ajak harus mengisi terlebih dahulu secara lengkap profilnya. Karena profil anggota peneliti ini sangat penting untuk menentukan
reputasi dari penelitian yang kita bangun, yang kita rencanakan. Jika peneliti utamanya bagus reputasinya, namun anggota tim penelitinya tidak cukup kompeten, tidak memiliki kapasitas, maka tentu ini tidak cukup menguntungkan bagi usulan proposal penelitian yang kita ajukan. Oleh karena itu penting memperhitungkan track record peneliti anggota, begitu. Nah, tadi caranya adalah kita ketikkan NIDN di sini, kemudian kita cari search, dengan sendirinya akan muncul nama, institusi, kemudian program studi, kualifikasi, email, dan seterusnya. Email dan juga kalau sudah mengisi foto profil, tentu di sini juga akan muncul fotonya, begitu. Nah, sekali lagi tinggal klik di search ini, kemudian akan muncul dengan sendirinya identitas profil dari anggota peneliti yang kita ajak untuk meneliti. Kemudian kita klik peran dan tugas di dalam penelitian. Perannya sebagai apa? Misalnya perannya ini ada 2, anggota pengusul 1, anggota pengusul 2. Untuk skema PDUPT 2 itu peran yang ditawarkan, yaitu anggota pengusul 1 dan anggota pengusul 2. Kemudian tugas dalam penelitian apa? Ya, kita ketikkan. Misalnya kita ketikkan tugasnya adalah terlibat di dalam perancangan, pelaksanaan sampai dengan menyusun laporan dan laporan keuangan misalnya. Kita klikkan di sana, kita ketikkan. Sesudah isian formulir ini lengkap, maka kita simpan, disimpan, klik simpan, di pojok kiri bawah itu warna hijau, klik simpan. Kemudian kalau sudah klik simpan, maka akan ada penawaran usulan. Identitas pengusul anggota peneliti, dosen Kementerian Kesehatan 1, artinya kita mengajak baru 1 orang. Itu yang kita tawarkan. Namanya tadi, kemudian institusinya Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai anggota pengusul 1. Tugasnya sudah langsung muncul di sini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambah tendik begitu, ya kita tinggal tambahkan tendik sesuai dengan skema yang diperuntukkan tentunya. Bisa juga kita mengajak anggota peneliti non Kementerian Kesehatan, tinggal klik tambah di sini sesuai dengan peruntukannya pada skema. Nah, jika misalnya kita ingin menambahkan peneliti kedua, bagaimana caranya? Ya tinggal klik tambah baru di sini. Maka akan muncul formulir permintaan seperti yang tadi di awal. Kita tinggal tambahkan NIDN, kemudian search, dan seterusnya. Kita akan muncul di sana. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal munculkan tambah baru, dan kita akan melihat akan muncul anggota baru yang kita tawarkan atau formulir, maka akan muncul formulir permintaan untuk pengusulan tambah baru seperti semula, seperti awal tadi. Kita tinggal isi, kemudian NIDN-nya, kemudian kita search, akan muncul dengan sendirinya. Kita tambahkan perannya, kita sebagai peneliti anggota kedua, kemudian kita tambahkan tugasnya apa. Jadi di dalam mengusulkan formulir itu juga harus dimunculkan, dituliskan tugas perannya nanti apa di dalam kegiatan penelitian. Baik, jika itu sudah selesai, maka di bawah ada jendela selesai. Namun misalnya, oh ini kok kayaknya saya nggak cocok begitu ya, maka kita bisa buang di sampah. Di sini ada tanda sampah. Nah, kalau sudah ada tambah anggota ke
yang kedua tadi, maka di sini akan muncul angka 2. Kemudian formulir itu akan dikirimkan kepada peneliti yang dimaksud. Di sini sudah ada rambu-rambunya. Jadi maksimal 2 anggota peneliti dosen Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak bisa memilih dosen di luar Kementerian Kesehatan atau tidak bisa juga memilih tendik. Karena yang dipersyaratkan untuk PD/UPT sudah jelas. Maksimal 2 orang anggota peneliti dosen Kementerian Kesehatan. Begitu. Kemudian kita menunggu konfirmasi persetujuan dari yang bersangkutan untuk menyetujui. Kalau yang bersangkutan menyetujui, ya tentu formulir tawaran kita akan dipenuhi begitu. Sehingga kita sudah bisa menindaklanjuti ke berikutnya. Demikian yang bisa kita bicarakan bagaimana mengajak menambahkan anggota peneliti satu di dalam usulan penelitian PD/UPT yang kita tawarkan, kita usulkan proposalnya. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.